Halo, perkenalkan nama saya Katerina Nimas Kusumawati, NRP 252118420. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa perangkat lunak yang kami buat dan gambaran umum aplikasinya. Jadi aplikasi sistem informasi bimbingan belajar online ini bertujuan untuk menambahkan proses belajar dan mengajar yang semua hanya dilakukan secara manual, bertempat langsung di lembaga yang berkaitan dengan cara proses pengajaran secara langsung lalu ditambah menjadi aplikasi informasi berbasis online dengan konsep SaaS. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses sistem informasi bimbingan belajar online jadi lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja selama terkoneksi dengan internet. Pengguna dari aplikasi ini adalah um, ada user yaitu LBB yang dalamnya terdapat pula para pengajar, admin, LBB, dan para siswa. Kemudian ada juga tamu yang dia tidak terdaftar di lembaga ini. Kemudian ada admin sistem untuk memantau proses sistem tersebut. Jadi itu sekilas gambaran umumnya. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari aplikasi ini. Jadi, uh, admin bisa mengolah data user, materi, laporan progres siswa, ujian, live chat, data news, tips dan saran, customize, dan melakukan customize data sistem tapi harus login. Kemudian, yang tentor, dia bisa mengolah materi, laporan progres, live chat, data news, memberikan tips dan saran, melakukan customize pada akun masing-masing. Tapi harus login. Nah, untuk siswa ini dia masuk ke SIP online bisa download materi tutorial, live chat, nilai ujian, news, pengumuman, tips saran, dan konsultasi dengan tutor. Jadi siswa ini yang sudah tergabung dari member seperti itu. Kemudian untuk melihat news, pengumuman, ujian, dan melihat materi saja, ini bisa dilakukan oleh siapapun atau kita menyebutnya tamu. Tapi harus masuk ke SIP online. Dan untuk admin sistem itu mengaktifkan atau menghapus klien. Dan ini untuk admin sistem harus login terlebih dahulu. Jadi gambarannya seperti itu desainnya. Ini pertama saya akan menjelaskan tentang materi. Jadi bagaimana alurnya materi ini? Pertama ke homepage, lalu harus memasukkan password untuk login. Kemudian kalau loginnya berhasil, maka dikembalikan ke homepage. Tapi dengan posisi sudah masuk. Kemudian lanjut ke memilih LBB. Setelah itu lihat course page-nya. Kemudian ketika kita menambahkan sesuatu itu akan masuk ke database, dan kalau kita menghapus itu juga di database ikut terhapus seperti itu. Kemudian yang ujian, nah ini yang ujian jadi hampir sama, masuk kemudian login. Setelah login kemudian dikembalikan ke homepage, terus milih LBB, terus test page, kemudian add test seperti itu. Kemudian yang news, untuk yang news ini lah dia admin, terus ke homepage, dia menuliskan apa newsnya, kemudian disimpan ke database, kemudian di newsnya itu bisa ditampilkan. Tapi kalau misal ketika nulis terus nggak kesimpan di database, mungkin koneksinya jadi nggak bisa masuk ke database-nya, akhirnya error disampaikan ke adminnya seperti itu. Terus sama kelas diagram.
Ini kelas diagramnya. Jadi yang pertama kan materi. Ini materi. Materi ini ada ID, kategori, judul, isi, file, type, user, tanggal upload. Dimana satu admin bisa upload banyak materi. Dan satu kategori bisa banyak materi. Kemudian yang ujian. Ini ujian ada ID, kelas, ujian, date, waktu. Dimana satu ujian bisa banyak soal. Kemudian yang news. Lah, yang news ini ada ID news dan newsnya tanggal upload dan publish. Seperti itu. Jadi kalau dihubungkan dengan materinya ini, jadi ini apa yang dimasukkan ke database seperti itu. Apa yang harus diisi oleh admin. Yang materi, yang ujian, dan ini yang news. Gitu. Kemudian saya akan menjelaskan keterkaitan kelas diagram dengan database. Nah, yang pertama, yang bagian saya itu yang materi. Ini materi ya, ID materi. Ini berkaitan sama ini. Nah, materi yang di sini. Jadi, satu kategori banyak materi. Kemudian, materi bisa download beberapa kali. Satu user bisa ngisi banyak materi. Seperti itu. Ini juga, ini dia terhubung sama sama user, sama materi kehubung sama user, sama kategori materi juga, sama download juga. Seperti itu. Kemudian untuk yang ujian di sini dan ini tempatnya juga di sini. Satu kelas bisa banyak ujian, kemudian satu ujian banyak soal. Ini juga seperti satu ujian banyak soal. Dan isinya juga sama, ujian, kelas, nama, waktu, tanggal, ID, file, sama statusnya, ujiannya aktif apa tidak. Kemudian untuk yang news ini ada ID news, ID ABB, uploadnya kapan, kemudian dipublishnya kapan, kemudian judulnya apa, newsnya apa. Dan ini tipenya bisa milih itu berita atau pengumuman. Seperti itu. Ya, jadi yang pertama yang materi sequence-nya ini. Jadi dia masuk, kemudian seperti itu, dan kelas diagramnya. Untuk yang materi, isinya ini, materi, kategori, judul, isi, file. Sekarang langsung kita lihat source code-nya saja. Nah, ini alurnya bagaimana? Jadi ada view form, kemudian public function. Ini jadi setelah di homepage kita bisa milih view-nya. Ada tabel materi. Jadi ini ada ID materi, kategori, judul, terus isi file, type, ID, tanggal apa, tanggal siswa. Ini ada keterangan juga. Tuh. Ini ada beberapa yang kita sesuaikan. Kalau sudah, ini bakal langsung redirect ke admin yang show-nya seperti ini, public function show-nya. Jadi bisa dilihat seperti itu, bisa dilihat oleh tutor seperti itu. Jadi sesuai sih. Kemudian yang news.
berita. Nah ini newsnya, jadi harus memasukkan sesuatu ya, news lpp.upload publish judul news. Setelah itu disimpan ke database. Ini kan betul, dia masuk ke database. Setelah itu return view-nya ke student berita. Jadi nanti akan ditampilkan beritanya apa aja. Setelah itu yang ujian. Lah ujian ini seperti apa? Ujian ini seperti ini ya. Jadi login terus ngasih test page database seperti itu. Kemudian kita ujian apa yang dimasukkan, ID ujian di kelas, nama ujian, waktu, date, ID, file ujian, status. Nah ini admin ujian, segera ujian, seperti itu, create. Jadi nanti kalau sudah bakal return view ke admin ujian. Ini isinya sama ya, seperti itu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang entry materi dari sistem informasi belajar. Untuk sekilas saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini sistem informasi bimbingan belajar online atau SIB. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola data materi pada poin B, lalu mengelola ujian dan latihan soal pada poin D, dan mengelola data news pengumuman pada poin F. Nah, yang pertama itu entry materi di mengelola data materi adalah kegiatan untuk mengelola data materi untuk dipublikasikan dan di-download baik untuk siswa maupun publik. Dapat pula dilakukan upload, update, dan delete aktor admin LPP yang bersangkutan. Jadi di sini saya akan mengetes dengan cara memasukkan data pada halaman entry materi. Jadi yang pertama, misal untuk contoh materinya aljabar, kemudian tipenya adalah tips, kemudian reading, keterangannya menghitung X. Lah isi materinya misal mengenai aljabar apa ya, misalnya X1 mungkin X1 ditambah X2 seperti itu. X1 ditambah X2 sama dengan Y misal. Lah ini kita juga di sini wajib memasukkan suatu file. Untuk contoh saya ambil dari download, kemudian saya coba untitled design untuk contoh saja, kemudian kita klik simpan. Nah setelah itu kita coba cek di database-nya sudah masuk atau belum, dan ternyata sudah masuk dan sesuai dengan yang kita isikan, seperti itu. Lalu lanjut yaitu entry berita. Lah entry berita ini merupakan poin F, yaitu mengelola data news dan pengumuman, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola data berupa news dan pengumuman. Aktornya yaitu admin LPP itu sendiri. Sekarang kita coba tes, misal kategorinya Lia Malang, publikasinya hari ini, misal berita untuk hari ini itu libur semester. Kemudian untuk beritanya kita isikan bisa libur sampai hingga Agustus. Kemudian kita klik simpan. Nah setelah itu kita coba cek di localhost-nya apakah sudah masuk apa belum di tabel news. Nah ini sudah masuk ya, coba kita refresh.
Nah, ini sudah masuk ya. Uploadnya hari ini, publishnya hari ini, libur, terus news sama tipenya juga news. Nah, untuk selanjutnya adalah mengentry ujian. Nah, di sini yang dilakukan ketika mengentry ujian adalah kegiatan untuk mengelola ujian dan juga mengelola latihan soal untuk siswa. Aktornya admin LPB yang bersangkutan. Dan akan kita praktekkan. Oke, sekarang kita coba menginputkan ujian. Misal nama ujiannya preparation program. Kemudian waktunya 10.30 misal. File ujiannya ini saya random ya. Contoh, um, bentar, ya, pakai ini aja. Open, kemudian isi harinya, misal tanggal 6 bulan 4, tanggal 6 bulan 4 2020. Status ujiannya aktif, udah nggak apa biar aktif. Kemudian klik simpan. Tunggu. Nah, ini nanti ke localhost belum masuk ya. Coba kita refresh. Nah, sudah masuk. Dia ya masuk aktif seperti itu.